Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Trismianto dalam lanjutan video tutorial kita pemrograman PHP dengan database MySQL. Oke teman-teman, pertemuan terakhir kita sudah bisa menampilkan data dari tabel kota ya, seperti contoh di layar ya. Oke, untuk mengulang ya, kita buka skripnya ya. Ini kita memerlukan bantuan dari Bootstrap ya untuk mempercantik tampilan ya. Kita menggunakan Bootstrap versi 4 ya. Oke. Kemudian kemarin kita memanggil koneksi ya. Koneksi PHP, file yang berisi script untuk memanggil database MySQL ya. Kemudian kita menggunakan tabel ya, tabel di HTML ya, yang dibantu dengan Bootstrap sehingga tampilannya lebih menarik ya. Kemudian ini script MySQL untuk memanggil data dari tabel kota ya. Dan ini ya script untuk memanggil masing-masing record ya. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan ini ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana script PHP, mana script HTML ya. Kalau kebetulan pas script PHP berarti harus dimulai dengan tanda ini ya, dan diakhiri dengan tanda ini ya. Ya, teman-teman perhatikan ya. Nah, ini kan adalah script PHP ya, script PHP ya, maka dimulai dengan ini ya dan diakhiri dengan ini ya. Ya, teman-teman harus paham ya. Ya, sebagai contoh ini ya. Kalau misalnya ini saya hapus ya. Ya, saya hapus. Saya simpan. Kita running di browser. Ya, refresh. Nah, ini kosong ya, kosong ya. Ya, nah ini kan kita ingin memanggil variabel nomor ya, tidak bisa langsung begini, tidak bisa ya, karena ini kan script PHP, makanya harus dimulai dengan PHP ya. Ya. Ya, echo. Ya. Ya, teman-teman ya. 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 Berarti nomor ini kan script PHP ya. Nah, kalau PHP tidak mau kita harus mulai dengan tanda ini ya. Ini berarti tanda sebagai script PHP ya. Echo untuk memanggil variabel ya. Menampilkan variabel. Ini sudah ya waktu algoritma ya. Nah, ya kalau kita simpan ya. Ya, refresh. Nah, ya.
Nah, selain cara tadi ya, teman-teman ya, selain cara seperti ini ya, ini kita bisa ada cara lain ya, ada cara lain ya. Ini kita hapus ya, kita simpan ya, kita refresh, kosong ya ya. Nah, ada cara lain selain ya, yaitu sama dengan bisa diganti seperti ini, nomor ya. Ini khusus untuk menampilkan variabel ya, menampilkan variabel, bisa dipersingkat dengan ini ya. Ya, ini ya, sekali lagi. Ya, bisa kita persingkat ya, tapi ini khusus untuk menampilkan variabel saja ya. Kalau script biasa seperti ini tidak bisa ya. Ya, tetap harus pakai ini ya. Begini bisa diperingkas ya. Coba kita save, hasilnya sama enggak ya. Nah, ini kan kosong tadi ya. Kita refresh. Nah, ada ya. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana saatnya menulis script PHP, mana saatnya menulis script HTML ya. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan untuk menambah data ya, menambah data. Berarti di sini ya. Ya, tambah data ini kita memanggil file ya. Misalnya namanya kota tambah ya .php ya. Misalnya ya. Jadi ini akan memanggil file kota tambah .php ya. Ya, refresh. Ini ya, add. Nah, ya. Tambah kota tambah PHP. Oke. Kita buka scriptnya ya, ini. Ini script untuk tambah data. Nanti teman-teman bisa ikuti ya. Dibuka, kemudian diketik ulang scriptnya ya. Ya. Oke, yang perlu diperhatikan ya, coba ini biasa, ini berarti bootstrap ya, bootstrap. Kemudian ini require memanggil koneksi. Nah, ini form ya, form di apa namanya bootstrap ya. Di materi bootstrap udah ya. Label ini untuk menampilkan ya, menampilkan tulisan. Kemudian input type text ini berarti text box ya, text box. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan name-nya ini ya, name ya, name ya, berarti kita samakan saja dengan apa, field, nama field name-nya ya, KD kota, terus yang ini name-nya nama kota ya. Kalau name-nya KD kota berarti ID-nya juga KD kota ya. Ya. Required ini berarti harus diisi. Jadi text box-nya ini harus diisi ya. Ya. Tidak boleh kosong ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, required ya.
value ya, ini memanggil variabel KD kota ya, ini memanggil variabel nama kota. Ini sama seperti tadi ya, mempersingkat ya kan, seharusnya kan begini kan, PHP eho kan begini ya. Nah ini bisa kita persingkat jadi sama dengan gitu ya, asalnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, videonya nanti di pause ya, kemudian diketik ulang skripnya ya. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan ya, ini ada pesan kesalahan ya, notice ini bukan artinya skrip kita error ya, tapi ini hanya pemberitahuan, notice ya. Nanti kalau teman-teman ketemu seperti ini bukan berarti skrip yang kita buat error, tapi ini hanya pemberitahuan dari PHP ya. Undefined variable KD kota ya, undefined variable nama kota ya. Berarti teman-teman bisa tambahkan ya. Berarti ini ya, variabel ini KD kota sama NM kota ini belum ada ya. Teman-teman bisa tambahkan di atas ya, misalnya KD kota sama dengan ya, nama kota sama dengan ya, seperti ini ya. Jadi diberi nilai awal ya, diberi nilai awal. Karena KD kota sama NM kota teks ya seperti ini. Kalau angka mungkin misalnya angka ya, berarti nilai awalnya misalnya nomor misalnya ya, berarti 0 gitu ya, nilai awalnya. Nah karena KD kota nama kota teks, berarti nilai awalnya string ya. Save ya, kita cek ya, refresh. Nah sudah hilang ya. Ini yang kemudian ini required nih, ketika saya klik please fill out. Nah ini tadi required ya, jadi text box-nya ini harus diisi, tidak boleh kosong ya. Kalau kosong ada pesan seperti ini ya. Oke. Nah sekarang script untuk menambah data ya, biar cepat saja. Nah ini ya, kita taruh misalnya di bawah sini ya. Ini sudah ya di algoritma ya. Ini berarti ketika CMD simpannya diklik ya, di ini ya ada submit nih button namanya CMD simpan. Jadi ketika command button simpan ini diklik ya, algoritma sudah ya. Insya Allah masih ingat ya. If set post CMD simpan ya, artinya kalau CMD simpannya diklik berarti kita memasukkan variabel KD kota dan nama kota ya. Nah kemudian ada query nambah data insert ya, insert into kota, variabelnya fieldnya KD kota nama kota, terus nilainya value-nya berarti KD kota koma nama kota. Dikasih tanda petik kenapa? Karena tipe datanya teks ya, teman-teman harus diingat ya. KD kota dan nama kota kan
fieldnya ya teks, berarti dia dikasih tanda petik ya. 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 Ini bahasa SQL ya, insert into ya. Ya. Kemudian kalau sudah diisi berarti kita kembali ke tampil ya. Ketika isi kembali ke tampil berarti pakai ini. Pakai bahasa ini mungkin bahasa JavaScript ya. JavaScript. Jadi echo script window location, kita kembali ke kota tampil.php ya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa diperiksa ya, dicek ulang, ditulis ulang skripnya ya. Oke, sekali lagi ini dulu di algoritma sudah ya. Ya, iset $post cmd simpan, artinya apakah cmd simpan diklik ya. Kalau diklik ya berarti kita menerima data KD kota, nama kota. Kemudian ini bahasa SQL ya, menambah data adalah insert into ya, insert into kota ya. KD kota, nama kota, value ya, value-nya berarti variabel ya. Variabel KD kota, nama kota, dikasih tanda petik karena KD kota dan nama kota adalah tipe datanya teks ya. Ya, teman-teman harus selalu ingat ya. Ya. Kemudian script ini adalah untuk kembali ke kota tampil.php. Jadi sesudah menyimpan data kembali ke tampil ya. Kita simpan, kita coba ya teman-teman ya. Ya, ini kita refresh dulu ya, atau kembali ke tampil. Nah ini ya, tampil, kemudian tambah ya, kita klik. Nah ini kalau kita klik simpan, muncul pesan ini karena tadi ada required ya. Required itu harus diisi maksudnya ya. KD kota misalnya F ya, kota mana, Jogja ya, simpan. Nah ini ya, berarti kode kota F Jogja sudah tersimpan ya. Add ya, G misalnya Jakarta ya, simpan.